Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pardi Hasibuan 88. Kenapa harimau Sumatera memasuki perkebunan masyarakat, khususnya perkebunan kelapa sawit? Kenapa kawan-kawan? Itu dikarenakan ulah kita sendiri. Kita yang merusak tempat dan habitat harimau tersebut. Jadi hal yang wajar saja kalau mereka masuk ke perkebunan kelapa sawit. Jadi jangan pernah kita salahkan harimaunya yang buas atau harimaunya sangat nakal sekali. Bukan kawan-kawan. Sebenarnya kita lah yang salah. Kita yang merusak habitatnya. Kita yang mengajak perang sama mereka. Jadi kita terlalu rakus sekali menjadi manusia. Ya, kita terlalu rakus sekali menjadi manusia kawan-kawan. Tips menghadapi harimau masuk ke dalam perkebunan. Bertemu dengan harimau, bertatapan langsung dengan harimau, ya kawan-kawan ya. Yang pertama kita lakukan, jangan lari, jangan menghadap ke belakang. Ingat kawan-kawan, kalau kawan-kawan menghadap ke belakang, kawan-kawan akan diterkam, ditengkuk, habis kalian, habis kita, ya, habis. Jadi jangan pernah menghadap ke belakang. Yang pertama kita lakukan, tatap matanya dan berusaha untuk tenang. Itu kan kawan, berusaha untuk tenang. Jangan sekali-sekali memegang benda. Contohnya mengeluarkan alat, parang atau pedang. Yang penting alat, jangan. Itu kita letakkan aja. Jangan kita langsung mengambil tindakan kita yang sopan aja kawan-kawan ya. Jangan kita langsung mau menyakiti dia, jangan. Jadi kita usahakan dulu, kita tenang, jangan langsung ambil inisiatif ingin melawan. Tidak kawan-kawan, tidak akan ada menangnya. Kita tidak akan ada menangnya kawan-kawan. Sama si Raja Rimba tidak akan ada menangnya. Kecil sama dia kita, kecil. Sekali terkam habis kita kawan-kawan. Jadi berusaha tenang saat bertemu dengan harimau. Tenang aja, tenang. Kalau bisa berusaha tenang, berdoa, tawakal sama Allah, serahkan sama Allah, dan yang pastinya tenang dulu. Pokoknya jangan gerasa-gerusu kan kawan. Biasanya kalau harimau sudah masuk ke area perkebunan masyarakat, biasanya itu harimau kawan-kawan sudah tidak peduli lagi dengan cara kita harus tenang, kita menatap wajahnya, matanya. Sebenarnya trik ini sudah tidak berguna lagi. Trik yang saya katakan tadi, kita harus tenang dan jangan mengambil tindakan yang ceroboh, itu sebenarnya sudah tidak ini lagi. Sudah tidak apa lagi ya, sudah tidak berguna lagi sama dia. Dia sudah galau, dia itu sudah bisa dikatakan gila, udah nekat, udah nggak peduli lagi dengan cara-cara kita mau gimana. Kenapa? Itu salah kita sendiri. Mungkin kenapa dia masuk ke perkebunan masyarakat, tempat dia sudah hancur, dihancurkan, kita sendiri yang menghancurkannya. Mungkin anak dia sudah mati, kawan-kawan dia sudah diserang, makanan dia, tempat dia, habitat dia udah kita hancur. Jadi makanya dia masuk ke perkebunan masyarakat, perkebunan kelapa sawit. Jadi yang tadi, trik tadi sebenarnya tidak berlaku, cuman kita harus tenang juga ya. Nah itu maksudnya apa ya, jalan terakhir saya buat, cara terakhir saya kasih tahu ke kawan-kawan. Sebenarnya kalau kita lari makin parah, makanya saya buat ini ya, saya anjurkan untuk tenang aja. Untuk tenang saja dan cari pohon yang tinggi, memanjatlah kawan-kawan. Ya namanya di kebun kelapa sawit mungkin tidak ada pohonnya, tidak ada pohon-pohon, yang ada pohon kelapa sawit. Ya kawan-kawan, kalau yang namanya sudah ketakutan tapi tenang aja, mungkin yang namanya pohon kelapa sawit bisa kita panjat ya. Karena saya melihat ada di video daerah Pekanbaru kalau nggak salah ya, pokoknya di daerah Sumatera juga, itu seorang ibu-ibu katanya, seorang ibu-ibu memanjat pohon kelapa sawit karena ketakutan bertemu dengan si belang, si harimau. Jadi dia memanjat,
saking kan ketakutannya dia memanjat kawan-kawan. Kita lihat ibu itu, mungkin kawan-kawan sudah pernah melihat videonya ya kawan-kawan ya. Sudah tahu seperti apa videonya. Mungkin kelapa sawit ini ada sekitar 5 atau 7 meter yang dipanjat si ibu. Mungkin karena ketakutan ya kawan-kawan ya. Karena ketakutan dia memanjat. Alhamdulillah si ibu selamat. Ya seperti itulah kawan-kawan triknya. Memanjat dan mencari pohon yang lebih tinggi. Memang tidak ada pohon di ini ya, pohon selain dari pohon kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit, yang namanya juga perkebunan kelapa sawit ya, tentunya adanya kelapa sawit ya, panjatlah pohon kelapa sawit kawan-kawan. Itulah dia, itu cara terakhir dan berdoa. Serahkan sama Allah ya kawan-kawan ya, serahkan aja sama Allah. Insya Allah kalau kawan-kawan sampai di ujung pohon kelapa sawit, jadi ingat kawan-kawan ya, kalau harimau sudah masuk ke perkebunan kelapa sawit, itu tandanya dia sudah gila, sudah galau, nekat, tidak berlaku trik, tenang, tatap wajahnya. Ada lagi orang mengatakan kalau kaki kita bergetar itu kita duduk aja dan tangan kita ini ya, kita buat ke tanah, dan katanya tenang aja. Mungkin kawan-kawan kalau di perkebunan kelapa sawit itu terjadi, kita buat cara seperti itu, saya rasa jangan kan kawan. Itu sangat berbahaya. Apalagi kawan-kawan duduk, posisi duduk. Dia melihat kawan-kawan itu duduk, udah otomatis dia lebih tinggi dari kita, iya kan? Karena posisi kita duduk. Dia melihat kita itu kan kawan, mangsa, ini mangsa saya. Makanya kalau bisa janganlah duduk, ya kan? Kalau kaki kita sudah gemetaran, ya kan? Udah nggak bisa bergerak, maksudnya tunggu aja, kita cari aja, kita usahakan aja kita bergerak, kita cari pohon aja. Lebih baik memanjat daripada untuk duduk. Dengan membuat cara seperti itu saya rasa tidak efektif kawan-kawan, sangat berbahaya. Karena posisi kita dengan posisi dia lebih tinggi, karena kita duduk ya kawan-kawan ya, lebih tinggi posisi dia. Karena dia melihat kita itu mangsa, ini mangsa saya, kecil ini mangsa saya. Apalagi kita berlari, udah selesai kawan-kawan, selesai. Lebih baik mainkan cara, kalau kawan-kawan di perkebunan kelapa sawit itu dia panjat aja kelapa sawit, pohon kelapa sawitnya panjat aja kawan-kawan. Usahakan, kalau tidak ada pohon, ya mau kemana kawan-kawan? Coba, mau lari kemana? Coba jelaskan, mau kemana kawan-kawan lari? Selesai ya. Lebih baik panjat aja lah pohon kelapa sawit. Usahakan, insya Allah berdoa, ikhtiar, panjat itu pohon kelapa sawit kawan-kawan ya. Itu dia triknya. Kalau sudah bertemu harimau di kebun kelapa sawit, itu harimaunya sudah nekat, tidak lagi berguna yang namanya trik. Harus tenang, harus tatap wajahnya, harus ini jangan. Lebih baik kawan-kawan dekati pohon kelapa sawit, langsung panjat. Itu aja kawan-kawan, yang kita harus tenang dan duduk, dan ini ya, dan tatap matanya. Itu berlakunya di hutan rimba, karena memang itu tempat habitatnya ya kan. Jadi itu berlaku, kita tatap matanya ya kan, kita tatap aja matanya, kita berusaha tenang. Apa yang ada di tangan kita lepas aja, karena kalau kita pegang kawan-kawan, apapun itu, ada senjata atau apa, itu merasa dia ini ancaman untuk dia. Jadi kita lepas aja, kita mundur pelan-pelan, jangan membalikkan badan, jangan kita belakangin dia, mundur dengan pelan-pelan. Itu kawan-kawan, mundur dengan pelan-pelan, jangan lepas tatapan Anda dengan tatapan dia. Itu kalau berada di hutan rimba ya kawan-kawan ya, hutan rimba. Kalau yang namanya di perkebunan kelapa sawit, jangan di sini kawan-kawan, jangan dilakukan di perkebunan kelapa sawit. Selesai kita kalau membuat kayak begitu ya. Jangan. Lebih baik kita panjat aja ini. Oke kawan-kawan, memang itu dia jalan terakhir, harus kita panjat. Jadi intinya jangan merusak tempat mereka. Itu kawan-kawan, jangan kita rusak, karena kita yang mengadakan perang, mencari bahan, mengambil kayu, ya kan, merusak tempat mereka. Kita yang salah, bukan. Kalau mereka nggak ada salahnya, kita yang salah. Jangan lakukan
perusakan hutan kawan-kawan ya. Kita lestarikan tempat mereka, jadi insya Allah mereka nggak akan masuk ke perkebunan kelapa sawit masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.